Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Selamat datang di kelas Tagar Institute. Tagar Institute merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline Tagar Institute untuk Jurnalisme dan Riset, Tagar Institute memfokuskan bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme serta riset. Program-program Tagar Institute meliputi antara lain pelatihan menulis berita, menulis opini, investigative reporting, infografis, konten-konten kreatif, serta riset yang meliputi riset politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan di semua bidang yang sesuai dan mengikuti perkembangan media, termasuk media sosial. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara online dan offline. Tagar Institute terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi sama untuk Indonesia. Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta kelas virtual Tagar Institute. Institute adalah sayap media Tagar yang fokus bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme dan riset. Tagar Institute juga terbuka melakukan kerjasama dalam bidang penulisan dengan lembaga pemerintahan, LSM, sekolah, perguruan tinggi, dan juga pelatihan kepenulisan. Saya Kori Olivia menjadi moderator dalam acara hari ini. Saya ingin membacakan tata tertib untuk mendukung kelancaran kelas Tagar Institute. Yang pertama, selama pemateri berbicara, harap peserta mute mikrofon. Yang kedua, pertanyaan bisa ditulis lewat kolom chat. Yang ketiga, jika bertanya langsung, video harap dihidupkan. Yang keempat, peserta wajib mengisi daftar hadir melalui link yang dibagikan lewat kolom chat. Yang kelima, jika akan meninggalkan acara sebelum selesai, harap menuliskan di kolom chat. Dan yang keenam, di akhir acara nanti, setelah sesi tanya-jawab, kita akan foto bersama. Jadi peserta diharapkan standby dan menyalakan video. Sekarang waktu kami berikan kepada Bapak Lestantia R. Baskoro sebagai Dewan Eksekutif Tagar Institute, sekaligus Redaktur Eksekutif Tagar ID untuk memberikan sambutan singkat. Silakan Pak Bas. Terima kasih Kori Olivia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat datang di kelas virtual Tagar Institute untuk mengikuti acara kami hari ini yang dibawakan oleh Pak Petra Tumanggar tentang penulisan berita dan SEO-nya. SEO ya, Search Engine Optimized. Ini salah satu dari serangkaian acara webinar Tagar Institute yang akan kami gelar sepanjang tahun 2021. Tagar Institute sudah memulai acara ini mulai sebelum tahun 2001. Jadi artinya tahun 2020 kita sudah mulai. Nah, kami sengaja membuat acara ini adalah pertama adalah supaya kita bisa berbagi share atau share tentang ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan jurnalisme dan riset. Yang kedua, kami membuka seluas-luasnya kerjasama dengan semua pihak, baik untuk mengisi acara ini atau secara privat untuk bekerjasama dengan kelas Tagar Institute. Di dalam rencana kerja kami selanjutnya nanti di dalam tahun ini, kita akan juga membuka kelas, misalnya kelas investigasi reporting, juga kelas penulisan perjalanan, dan juga kelas yang selama ini sangat penting dan menjadi katakanlah menjadi hal yang wajib buat media online adalah kelas membuat infografis. Nah, saya mengharap siapapun yang ikut kelas ini bisa memberitahukan kepada teman-temannya atau kepada mereka yang berkepentingan, karena sebenarnya praktis kelas ini tidak dipungut biaya ya. Kecuali dipungut biayanya saya kira untuk semacam tanda inilah, tanda keikutsertaan ya, semacam itu. Tapi yang penting adalah bahwa kelas-kelas ini didedikasikan buat kemajuan Indonesia. Dan kami juga membuka luas-luas akan ide-ide dari bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman yang ingin kira-kira Tagar Institute itu ingin buka kelas apa gitu. Kami akan menggodoknya di dalam tim Tagar untuk kemudian mewujudkannya jika memang itu mungkin dan menarik buat para pemirsa atau yang berkepentingan. Misalnya kelas-kelas memfoto kuliner misalnya, itu adalah hal-hal yang sekarang lagi in, kita akan buka jika memang ada yang menginginkannya. Saya kira demikian saja dan saya akan menyerahkan untuk acara dimulai, karena betapa lagi bahwa ini adalah hal yang menurut saya penting dan menarik, dan
Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Vito Tumanggor dan Mbak Kori yang akan menghandle acara ini. Terima kasih, Kori. Terima kasih Pak Bas. Kalau begitu langsung saja kelas kita mulai. Waktu kami berikan kepada Bapak Vetra Tumanggor, Redaktur Eksekutif Tagar ID sekaligus Dewan Eksekutif Tagar Institut untuk menyampaikan materi hari ini, yaitu penulisan berita dan teknik SEO untuk berita. Silakan Pak Vetra. Ya, terima kasih Kori Olivia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang kawan-kawan semua yang hadir dalam acara pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Tagar Institut. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu penulisan berita dan teknik SEO untuk berita. Kawan-kawan, Bapak Ibu semua, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita sharing pada siang hari ini adalah prinsip-prinsip dasar dulu ya. Artinya kalau kita bicara tentang bagaimana menulis berita, apalagi dihubungkan dengan teknik SEO untuk berita, itu tentu tidak ada habisnya. Tidak mungkin bisa kita lahap secara keseluruhan siang ini. Bahkan sehari penuh pun mungkin tidak cukup. Itu ada banyak jenjang, ada banyak level-level, dan tentu bahwa belajar bukan atau belajar itu tidak pernah berhenti. Nggak ada namanya belajar itu paripurna ya. Nggak ada yang sempurna. Artinya setiap saat kita akan belajar, setiap waktu kita akan belajar, dan setiap saat akan ada ilmu-ilmu baru termasuk tentang bagaimana menulis berita dan bagaimana teknik SEO untuk berita. Tapi paling tidak kalau kita belajar tentang penulisan berita yang dihubungkan dengan teknik SEO untuk berita, dasar-dasarnya saja, kali ini mudah-mudahan setelah kita paham, kita bisa menerapkan dan sedikit banyak bisa menghasilkan apa yang kita tuju. Paling tidak harus kita lewati dulu dasar-dasarnya, karena tidak mungkin kita masuk ke proses lanjutan kalau dasar-dasarnya saja kita tidak paham begitu. Tentu kita harus tahu dulu dasar-dasar, dengan dasar-dasar kita lewati, mungkin akan ada pelajaran-pelajaran berikutnya. Saya langsung saja, saya share screen dulu materinya. Oke, ya kita mulai. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanya prinsip-prinsip dasarnya dulu ya, mengenai penulisan berita dan teknik SEO untuk berita. Tentu kita harus paham dulu apa yang disebut dengan berita. Berita yang pasti adalah produk utama jurnalistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, atau kabar, atau laporan, atau pemberitahuan, atau pengumuman. Itu yang disebut dengan berita menurut KBBI. Menurut Cambridge Dictionary, berita atau news adalah informasi atau laporan tentang peristiwa terkini, ya. Information or report about recent event, ya. Kalau menurut Cambridge Dictionary. Jenis-jenis berita, saya langsung saja ya untuk awal-awal ini. Kita nggak terlalu lama di sini. Tentu Bapak Ibu, kawan-kawan semua sudah paham ada beberapa jenis berita. Banyak sebenarnya, tapi ya saya rangkum saja. Ya, tentu yang pertama adalah strike news, berita langsung, berita seketika, berita peristiwa biasanya adalah berita yang ditulis secara singkat, padat, dan lugas. Biasanya merupakan hasil liputan terkini dari sebuah peristiwa yang baru saja terjadi, atau paling tidak ya beberapa jam lalu, atau paling lama ya sekitar sehari yang lalu gitulah. In-depth reporting. In-depth reporting adalah berita yang lebih lengkap dan mendalam dari sebuah peristiwa atau kejadian yang merupakan pengembangan dari berita strike news. Jenis berita ini ditulis lebih mendalam dengan menggali fakta atau data baru dengan penekanan unsur why dan how.
menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus dilakukan. Berita investigasi atau investigation reporting ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke sini langsung saja ya, karena sebenarnya prinsip-prinsip dasarnya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, sudah paham. Ya, saya ulangi dari nomor 3, berita investigasi atau investigation reporting ya. Berita investigasi lebih lengkap dan mendalam dari in-depth reporting. Berita investigasi mengungkap sebuah peristiwa atau kasus yang biasanya tidak banyak diketahui, misterius atau penuh teka-teki. Yang keempat, berita opini yang berisi pendapat, analisis, komentar, atau pernyataan seseorang tentang sebuah peristiwa atau isu aktual yang ditulis langsung oleh narasumber di sebuah media atau platform. Jadi biasanya si penulis opini yang menulis langsung, ya. Berita opini juga bisa pendapat atau pernyataan pejabat, pakar, pelaku, korban, atau saksi suatu kejadian atau kasus yang ditulis oleh wartawan atau editor. Jadi tidak melulu bahwa opini itu adalah si ahlinya atau si pakarnya yang menulis di sebuah koran, media online, tapi bisa juga si wartawannya yang menulis. Itu disebut juga berita opini. Lanjut. Nah, kita bicara tentang prinsip-prinsip dasar penulisan berita. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi bahwa kita bicara hari ini, kita sharing hanya prinsip-prinsip dasarnya. Dalam arti ketika kita menulis berita, ketika kita tahu prinsip-prinsip dasar ini, paling tidak kita sudah bisa memulai menulis berita atau menulis apapun yang sesuai dengan prinsip-prinsip penulisan sebuah berita. Tentu yang pertama adalah harus ada unsur beritanya, di mana kalau di dalam jurnalistik, baik itu pemula, baik itu di jurusan jurnalistik di universitas, di kampus-kampus, biasanya semua orang udah tahu unsur yang disebut dengan 5W 1H. Itu sudah menjadi pakem, itu sudah menjadi aturan yang nggak bisa diganggu-gugat di seluruh dunia ini, bahwa unsur berita, terutama berita-berita strike news, harus ada unsur 5W 1H. Yaitu apa itu? Yaitu tentu adalah what, apa yang terjadi, peristiwa apa, acara apa, kejadian apa, where, di mana kejadian itu terjadi, lokasinya, tempatnya di mana, when, kapan peristiwa itu terjadi, waktu kejadiannya, hari, tanggal, dan jika perlu ada jamnya. Itu. Kalau kita tahu ada jamnya lebih baik. Kronologi itu juga sangat baik jika disebutkan. Who, siapa saja yang terlibat dalam kejadian, siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa saksinya, siapa yang melakukan. Why, kenapa kejadian itu bisa terjadi, hal itu bisa terjadi. Latar belakangnya, tujuan, penyebab, pemicu. How, bagaimana peristiwa itu terjadi, prosesnya, detail kejadian atau kronologi. Ya, proses kronologi itu maksudnya dari mulai dari mana, terus kemudian bagaimana selanjutnya sampai kejadian itu selesai. Jadi unsur berita itu tentu harus sudah paham, Bapak Ibu, kawan-kawan, 5W 1H. Lanjut. Nah, ini yang perlu dan seringkali banyak bahkan wartawan, ya, jangankan pemula, mereka yang menyebut diri sudah malang melintang jadi jurnalis, jadi wartawan pun kadang gagal paham. Kadang gagal paham dengan apa yang disebut dengan nilai berita. Jadi mungkin cara membuat berita sudah oke, cara menulis berita sudah nggak perlu diragukan, tapi yang paling sering bagi seorang jurnalis adalah dan seringkali adalah gagal paham tentang nilai berita. Nilai berita ini yang paling utama adalah tidak semua peristiwa, tidak semua kejadian, atau tidak semua kasus layak dijadikan menjadi berita. Ini yang gagal paham seringkali. Kadang-kadang ranah privasi, fitnah, itu dijadikan berita.
Kadang-kadang hal-hal yang nggak perlu itu dijadikan berita. Gitu. Jadi ini yang sering gagal paham. Bapak Ibu, di sini kita harus belajar bahwa eh, kita harus punya sense eh, sense of news gitu. Artinya sensitivitas terhadap berita-berita kita. Jika berita kita kemudian bisa memicu orang untuk berperang, bisa kemudian orang saling menfitnah, ya harus dipikirkan, nggak harus naik gitu. Nggak boleh juga jurnalis semata-mata hanya mengejar, ya artinya mengejar pembaca, oh ini akan banyak dibaca. Tapi kalau itu kemudian membuat orang bertengkar, membuat orang menjadi resah, atau kemudian membuat atau memfitnah orang, nah itu jangan. Gitu. Jadi harus ada sense of news-nya gitu. Ada beberapa parameter yang bisa dijadikan rujukan, ya, yang bisa dijadikan rujukan sebuah berita layak dipublish atau tidak. Parameter itu disebut sebagai nilai berita. Nilai berita itu digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu tulisan diangkat menjadi berita. Semakin tinggi nilai berita yang dikandung dalam sebuah peristiwa, semakin kuat peristiwa tersebut diangkat sebagai berita. Ya, lanjut. Nah, saya rangkum sebenarnya banyak ya, tapi saya rangkum saja yang paling utama. Itu ada 8 parameter sebuah berita layak dipublish atau tidak, atau yang disebut dengan nilai berita. Pertama, magnitude atau dampaknya. Sejauh mana sebuah peristiwa atau kebijakan mempunyai pengaruh luas atau dampak bagi publik atau masyarakat. Contoh, ya kita harus kalau ada kebijakan pemerintah atau yang terjadi di pasar, soal kenaikan harga beras, harga BBM misalnya, atau apa gitu misalnya, ya itu harus diberitain. Agar masyarakat tahu bahwa harga beras naik, harga beras turun, harga BBM naik, karena itu mempunyai dampak jelas. Sangat jelas dampaknya jika harga-harga misalnya di pasaran naik atau turun. Itu sangat mempunyai dampak bagi masyarakat. Sangat mempunyai dampak. Jadi itu nilai beritanya sangat kuat. Jadi mempunyai dampak, magnitude. Nah, kedua, signifikan. Seberapa penting sebuah peristiwa atau kebijakan terhadap kepentingan publik. Ya, seberapa penting sebuah kebijakan. Misalnya Presiden Jokowi mengumumkan pemberian vaksin COVID-19 bagi masyarakat seluruh Indonesia. Nah, itu sangat punya nilai berita, gitu. Sangat punya nilai berita. Karena itu dampaknya luar biasa, apalagi dengan pandemi corona sekarang ini. Bahwa pemberian vaksin COVID itu mempunyai dampak yang luar biasa penting bagi kesehatan masyarakat. Tidak boleh tidak diberitakan, gitu ya. Selanjutnya parameternya adalah aktual. Nah, tingkat aktualitas suatu peristiwa, apakah baru saja terjadi, misalnya peristiwa semenit, sejam, atau maksimal sehari yang lalu. Gitu. Jadi aktualitas itu sangat menentukan nilai beritanya. Jadi kalau Anda hanya sekedar memberitakan suatu kejadian, bukan in-depth reporting, bukan investigation reporting, bukan investigasi, tapi straight news, tapi atau peristiwa itu terjadi seminggu yang lalu, ya nggak layak jadi dinaikkan. Terjadi kecelakaan di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, misalnya. 10 tewas, tapi kejadiannya udah seminggu lalu, ya nggak layak, udah semua orang udah tahu gitu. Udah seminggu lalu gitu. Jadi aktualitas itu penting. Semenit lalu kah, sejam lalu kah, 5 jam lalu kah, Anda harus mengira-ngira, Anda harus mempunyai feeling bahwa ini masih layak apa tidak, aktualitasnya masih ada apa tidak gitu. Kalau aktualitasnya tidak lagi ada, ya Anda harus masuk ke in-depth reportingnya atau investigasi. Jangan lagi masuk ke strike news-nya atau berita seketika, nggak ada gunanya, karena nggak aktual berita Anda gitu. Berita Anda itu nggak aktual gitu. Nggak perlu Anda publish lagi karena banyak orang sudah tahu kejadiannya atau sudah lewat. Sudah 2 hari lalu, sudah seminggu lalu gitu. Lanjut. Nah, ini juga menjadi sangat penting membuat sebuah berita, kedekatan.
sebuah berita mempunyai kedekatan secara geografis atau secara psikologis terhadap sebuah daerah, agama, suku, atau negara. Secara geografis dan psikologis, misalnya informasi gempa di Medan. Tentu, terutama bagi orang Medan, itu sangat berguna informasi gempa ini. Orang Medan yang tinggal di Jakarta perlu tahu. Orang Medan yang berasal dari Medan itu tinggal di Amerika misalnya, itu perlu tahu. Karena mungkin masih ada keluarganya. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan dampak gempa itu? Apakah mereka baik-baik saja di Medan? Itu jadi sangat penting kedekatan secara geografis psikologis terhadap daerah misalnya, terhadap agama misalnya. Contoh misalnya bagaimana melakukan sholat tahajud yang benar, misalnya. Itu sangat penting bagi mereka yang beragama Islam. Itu. Jadi itu punya nilai berita, itu layak dinaikkan. Kalau kita lihat punya kedekatan secara geografis atau psikologis. Psikologis itu ya bisa berupa karena soal agama, soal suku gitu. Contoh misalnya bagaimana memakai blangkon yang benar, itu sangat penting bagi orang suku Jawa. Itu layak dinaikkan, itu boleh dinaikkan. Atau hal-hal yang selama ini tidak diketahui mengenai batik misalnya. Itu penting bagi orang Indonesia yang secara psikologis dekat dengan batik. Gitu. Jadi kedekatan secara geografis atau psikologis itu punya nilai berita yang sangat tinggi. Saya punya contoh, saya beberapa bulan lalu menulis tentang 20 SMA terbaik di Sumatera Utara. Dan itu laris, dan itu banyak pembacanya. Kenapa? Karena orang-orang Sumatera Utara secara psikologis ingin tahu gitu loh. Apa aja sih 20 SMA terbaik di Sumatera Utara ini? SMA apa aja sih kan gitu. Jadi bagi orang Sumatera Barat, bagi orang Sumatera Selatan, bagi orang DKI, ya nggak gitu penting 20 SMA terbaik di Sumatera Utara. Tapi bagi orang Sumatera Utara itu penting, karena punya kedekatan secara geografis atau psikologis terhadap berita itu. Jadi, dan terbukti memang berita itu banyak sekali pembacanya. Jadi itu syaratnya ya, parameternya. Nomor 5 adalah ketokohan. Nah, ketokohan itu menjadi salah satu kunci apakah sebuah berita layak dinaikkan atau tidak. Itu sebabnya walaupun kita anggap ecek-ecek, kadang-kadang walaupun itu kadang-kadang ranah privat, tapi karena dia pejabat, artis, misalnya dia seorang pejabat, seorang artis cerai, ya punya nilai berita yang sangat tinggi gitu. Pejabat atau artis cerai itu layak jadi berita. Tapi tetangga sebelah mau cerai, kawin cerai 10 kali, orang urus bos. Emang siapa dia kan gitu. Walaupun itu tetangga kita, nggak ada gunanya. Lu naikin juga nggak ada yang baca. Emang siapa dia? Tapi kalau artis atau pejabat berkasus, ya layak jadi berita. Contoh misalnya kemarin yang sempat heboh itu adalah Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara. Gitu. Yang dilabrak sama istrinya, kebetulan dia dengan selingkuhannya gitu kan. Karena dia Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, ya layak jadi berita. Layak sekali. Paling enggak orang seluruh Sulawesi Utara, orang-orang Manado itu pengen baca. Gitu. Paling tidak orang Sulawesi Utara pengen baca, wah Wakil Ketua DPRD selingkuh, dilabrak sama istrinya, ya itu layak. Tapi kalau tetangga kita ya nggak ada layak-layaknya. Jadi tokoh itu, ketokohan seseorang itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi layak atau tidaknya sebuah berita. Konflik juga sangat layak. Sebuah peristiwa perang selalu menarik menjadi sebuah berita. Itu tentu. Perang yang terjadi dimanapun itu penting untuk menjadi dan menarik untuk
diangkat menjadi sebuah berita. Yang selanjutnya adalah human interest. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang menyentuh kemanusiaan atau human interest sangat menarik jika dijadikan berita. Jadi ini juga khusus bicara tentang human interest juga bisa panjang kita ulas gitu. Tapi saya singkat saja, human interest itu ya tentu kita punya sense of news untuk menilai apakah seseorang itu dari nilai-nilai kemanusiaan layak dijadikan berita misalnya. Itu sebabnya beberapa media-media online terutama ya, media-media mainstream juga seringkali kalau kita baca menulis kisah supir ojol misalnya, ojek online yang ditipu oleh pelanggan sampai 2 juta misalnya. Itu kan kisah-kisah human interest sebenarnya. Kalau kita nilai dari ketokohan, emang siapa dia? Dia nggak terkenal, dia bukan siapa-siapa, sopir ojolnya gitu. Tapi dari sisi human interest-nya sangat menarik. Itu. Mungkin dari ketokohan tidak, tapi dari sisi human interest-nya menarik sekali untuk dijadikan sebuah berita. Jadi bagaimana dia ditipu, bagaimana kemudian misalnya sopir ojek online misalnya dimaki-maki sama pembeli misalnya seperti itu. Bagaimana misalnya sopir ojol itu hanya dari penghasilan sopir ojol tapi bisa mengkuliahkan 3 orang anaknya, itu kan sesuatu yang menarik untuk dijadikan berita. Ketokohan tidak, tapi dari human interest ya sangat menarik. Selanjutnya adalah unik. Hal-hal yang unik dan perlu diketahui publik layak dijadikan berita. Jadi unik ini juga kalau kita bahas panjang lebar, tapi intinya adalah kita paham sendiri, kita bisa melihat apakah hal-hal yang unik yang ada di sekitar kita itu menarik apa tidak. Unik itu contoh hal-hal yang tidak biasa tentu ya. Hal-hal yang kalau diberitakan itu pasti mungkin banyak pembaca. Ya feeling aja gitu. Tapi jangan asal gitu. Feeling-feeling aja artinya menurut kita lihat juga literasinya sebelumnya dari misalnya di Google, apakah hal-hal yang unik ini sudah banyak diberitakan orang, kalau nggak ada misalnya atau masih minim ya masih layak gitu. Jadi bisa juga dicari perbandingannya dengan data-data, cari aja di Google hal-hal yang unik ini sudah ada belum gitu. Misalnya membuat apa gitu, membuat daun pepaya menjadi misalnya daun pepaya menjadi apa, bisa dibuat jadi tali misalnya kan gitu. Selama ini kita nggak tahu kalau daun pepaya itu bisa dibuat jadi tali misalnya, prosesnya bagaimana, itu kan unik juga gitu misalnya. Ya orang taunya daun pepaya itu hanya dimakan misalnya gitu, tapi ternyata bisa dijadikan tali, ya unik gitu. Jadi hal-hal yang unik itu kita bisa lihatlah, hal-hal yang unik itu kita bisa rasakan unik apa tidak dia. Lanjut. Nah, tentu kalau kita menulis sebuah berita, apalagi berita yang kemungkinan dibaca banyak orang, nah ini harus ikuti ini nih. Kalau tidak, ya akan susah nantinya gitu. Bisa berurusan dengan hukum misalnya kalau kita tidak mengikuti standar-standar dari kode etik jurnalistik. Saya rangkum saja ya. Yang pertama itu tentu faktual. Sebuah berita harus nyata terjadi, tidak bohong, bukan karangan dan bukan hoax ya. Bukan hoax. Jadi memang dia nyata. Jangan memberitakan sesuatu yang Anda sendiri nggak pernah lihat, Anda sendiri nggak pernah tahu, hanya kata orang, dan kata orang. Belum tentu kata orang itu benar gitu. Yang paling sempurna sebenarnya adalah si wartawan harus ada di lapangan. Yang paling sempurna si wartawan harus melihat langsung kejadiannya. Tidak boleh kata orang atau kata orang. Paling enggak, kemudian kalaupun Anda tidak berada di lapangan,
dan Anda ingin mendapatkan berita faktual, paling nggak Anda harus mendapatkan narasumber yang kompeten, yang kemungkinan besar itu tidak bohong. Contoh misalnya, peristiwa kecelakaan, pembunuhan, atau apapun, Anda tidak berada di lokasi, Anda tidak berada di TKP, tapi paling tidak Anda mendapatkan sumbernya itu adalah dari polisi misalnya. Karena nggak mungkin juga polisi berbohong. Kalaupun kemudian terjadi kesalahan, bahwa berita itu tidak benar, artinya Anda juga sudah selamat karena sumber Anda polisi. Artinya Anda bisa mengatakan bahwa keterangan yang saya ambil adalah keterangan dari polisi. Artinya si polisinya yang salah. Tapi jangan juga kemudian Anda bilang dari polisi, ternyata Anda juga tidak mendapatkan informasi itu dari polisi. Harus benar juga dari polisi. Seperti itu. Artinya yang pertama harus faktual. Yang kedua harus akurat. Akurat itu hampir sama sebenarnya dengan nomor satu, cuman sebuah berita harus dipastikan kebenarannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Anda mendapatkan sebuah informasi, Anda harus cek, verifikasi, konfirmasi. Kalau Anda disebutkan narasumber di situ, misalnya sebuah kasus, Anda harus konfirmasi ke narasumbernya juga. Anda harus konfirmasi ke saksi misalnya. Paling sempurna, kalau Anda tahu, Anda harus datang ke lokasi. Lihat, wawancarain orang-orang di lokasi. Benar tidak terjadi pembunuhan, benar tidak terjadi kecelakaan, benar tidak terjadi penjambretan, benar tidak terjadi perkelahian. Anda harus cek kebenarannya. Gitu. Jadi cek dan recheck itu sangat-sangat penting dan wajib hukumnya. Terus berimbang atau cover both side. Sebuah berita harus berimbang. Apalagi jika menyangkut tuduhan terhadap seseorang. Anda menuduh seseorang melakukan korupsi, tapi Anda tidak pernah mewawancarain orang yang Anda tuduh. Gitu. Itu tidak berimbang. Iya kalau benar, kalau enggak kan susah. Jadi harus berimbang, cover both side. Ada pertanyaan banyak wartawan ya kepada kita, kalau kemudian kita konfirmasi ke narasumbernya yang dituduh misalnya, si narasumber tidak mau berkomentar, atau si narasumber tidak mau menjawab. Baik itu lewat telepon, baik itu lewat WA, atau didatangin langsung, tidak mau menjawab. Bagaimana dengan itu? Nggak ada masalah. Artinya cukup Anda tulis di dalam tulisan Anda bahwa ketika kita konfirmasi, si narasumber tidak mau menjawab. Cukup itu. Artinya masyarakat pembaca tahu bahwa kita melakukan keberimbangan. Pembaca mengerti bahwa kita punya upaya, punya usaha untuk mengkonfirmasi orangnya. Terlepas orangnya mau apa tidak, ya itu urusan dia gitu. Tapi dia pun suatu saat jika berita itu tidak dia senangi, berita itu tidak dia inginkan lalu kemudian ingin membawa ke jalur hukum berita yang kita tulis, kita sudah selamat, Bos. Kenapa? Karena kita pernah melakukan upaya untuk kita sudah pernah melakukan upaya untuk mengkonfirmasi dia bahwa dia yang tidak mau itu salah dia, gitu. Bahwa dia tidak mau ya dia salahnya dia. Tapi yang penting kita sudah pernah melakukan konfirmasi itu. Tapi jangan bilang bahwa kita sudah pernah melakukan konfirmasi, tapi sebenarnya nggak pernah. Nah, buktinya apa? Makanya biasanya telepon atau WA itu di screenshot saja gitu. Biar jangan hilang bahwa kita punya bukti pernah mengkonfirmasi dia yang tidak mau menjawab. Jadi ketika misalnya ini pahitnya misalnya ketika itu masuk ke ranah hukum lalu dibawa sampai ke meja hijau misalnya, ke pengadilan misalnya, ketika katakanlah hakim bertanya, apakah memang Anda pernah konfirmasi? Ini buktinya. Gitu. Anda perlihatkan screenshot itu. Dia nggak mau menjawab. Anda sudah selamat. Jangan pernah takut. Sepanjang Anda sudah pernah
melakukan konfirmasi. Jangan pernah takut. Tapi Anda akan menjadi salah ketika Anda tidak pernah konfirmasi. Siap-siap saja. Gitu loh. Jadi penting untuk melakukan konfirmasi dan wajib hukumnya. Terus yang keempat adalah jangan beropini. Penulis atau wartawan dilarang keras beropini terhadap tulisannya. Tulis saja apa adanya berdasarkan fakta. Kalau Anda mau menulis opini, tulis itu menjadi berita opini, memang sekalian berita opini gitu. Ketika itu menjadi berita opini, ya menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Tapi ketika berita itu masuk menjadi berita strike news misalnya, investigasi misalnya, atau in-depth reporting misalnya, ya jangan beropini. Beropini itu misalnya seperti ini. Si narasumber misalnya, Anda bilang sedih gitu. Sebenarnya itu udah beropini. Hal-hal yang ringan lah misalnya. Dari mana Anda tahu dia sedih? Hanya karena melihat raut wajahnya. Raut wajah orang itu banyak. Menangis saja, Anda sebut itu menangis, belum tentu menangis. Anda sudah beropini. Yang Anda harus sebutkan adalah faktanya bahwa dia mengeluarkan air mata. Anda nggak boleh sebutkan bahwa dia menangis sedih karena dia mengeluarkan air mata. Karena orang bahagia pun mengeluarkan air mata, bos. Orang bahagia, orang senang, itu bisa mengeluarkan air mata. Orang kelilipan, orang sakit mata pun mengeluarkan air mata. Jadi Anda nggak bisa sebut karena dia mengeluarkan air mata, Anda beropini mengatakan dia sedih, dia menangis, dia bagaimana gitu. Enggak juga. Yang Anda sebutkan adalah dia mengeluarkan air mata. Itu fakta kan? Mengeluarkan air mata itu fakta. Tapi mengatakan sedih itu belum tentu. Jangan-jangan dia bahagia. Contoh bahagia itu begini. Contoh dalam kasus ada kasus kematian misalnya. Temannya mati. Lalu dia mengeluarkan air mata. Siapa bilang dia sedih karena temannya mati, dia mengeluarkan air mata dan itu sedih opini Anda? Belum tentu. Jangan-jangan dia senang temannya mati. Kan gitu, entah karena latar belakang apapun. Jangan-jangan dia senang, bahagia, makanya dia mengeluarkan air mata. Tapi yang Anda sebut adalah ketika dia melayat temannya yang meninggal, dia mengeluarkan air mata. Ya, biar saja pembaca yang menilai mengeluarkan air mata itu apa. Gitu. Tapi Anda sebut dia sedih, karena Anda kan nggak tanya. Kecuali Anda tanya, Bapak sedih nggak? Iya, saya sedih sekali. Kecuali dia menjawab, saya sedih sekali. Boleh. Tapi ketika Anda tanpa bertanya itu Anda tulis sedih, ya itu namanya Anda beropini. Itu hal-hal kecil ya. Jadi jangan beropini. Apa yang Anda lihat, itu saja ditulis. Jangan beropini, jangan bilang sedih, karena dia mengeluarkan air mata. Karena mengeluarkan air mata bisa aja karena bahagia. Terus selanjutnya adalah jangan plagiat. Ya, seringkali wartawan dimanapun, ya banyaklah kita-kita ini wartawan yang sering mengutip berita orang lain, seakan-akan menjadi berita kita. Ya, itu dilarang keras. Plagiat, copy paste itu dilarang keras. Jikapun mengutip karena kita tidak berada di lokasi atau kita tidak mendapatkan berita itu, tapi bahwa berita itu atau pernyataan sebuah narasumber yang nggak pernah kita wawancarain tapi diwawancarain oleh wartawan lain atau media lain, penting untuk menjadi bahan tulisan kita, mendukung tulisan kita. Nggak ada salahnya kita memasukkan itu ke dalam tulisan kita. Nggak ada salahnya memasukkan itu menjadi tulisan kita, tapi sebutkanlah sumbernya dari mana. Contoh misalnya, seperti dikutip dari Kompas, seperti dikutip dari Antara, seperti dikutip dari Detik, seperti dikutip dari Tempo. Gitu. Anda harus cantumkan itu, bahwa Anda mengutip dari media itu. Bahwa si narasumber itu diwawancarain oleh Kompas, si narasumber itu diwawancarain oleh Tempo, Detik, atau Tagar misalnya. Jadi jangan menulis tanpa menuliskan narasumber atau sumber yang Anda kutip. Seperti disebutkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno misalnya gitu. Udah titik.
itu kan bagi pembaca seakan-akan Anda yang mendapatkan itu dari Pratikno. Wawancara itu. Pratikno mengatakan bla 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 bla. Udah titik misalnya begitu. Emang Anda wawancarain Pratikno. Yang wawancara itu kan Tagar misalnya. Ya Anda harus sebut seperti dikutip dari Tagar, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan bla 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 bla. Begitu caranya. Seperti dikutip dari Tagar, Pratikno mengatakan bla bla bla. Jadi jangan langsung mengatakan Pratikno sepanjang Anda tidak pernah mewawancarain Pratikno. Itu namanya plagiat. Seakan-akan Anda yang menurut pembaca, hebat juga media ini ya, langsung wawancara Pratikno. Nah, itu di satu sisi salah. Yang sisi lain lebih salah lagi adalah Pratikno juga nggak pernah merasa bahwa dia memberikan pernyataan itu untuk media Anda, tapi hanya khusus ke Tagar. Kok jadi di media lain? Dia juga bisa marah. Gitu. Dia juga bisa menggugat. Saya nggak pernah menyatakan ini kepada Anda, tapi kepada Tagar ya. Gitu. Jadi jangan plagiat. Lanjut. Nah, ini yang salah satu kunci ya. Bagaimana agar berita kita dibaca banyak orang. Nah, ini kita mulai masuk ke SEO-nya ya. Buatlah berita yang menarik, enak dibaca, tidak bertele-tele, dan punya alur yang baik. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, ya, kunci dalam sebuah berita atau tulisan, nggak hanya berita sebenarnya, adalah tulisan apapun, judul berita akan menjadi kunci orang mau masuk ke berita kita atau tidak. Buatlah judul yang mampu membuat orang tertarik dan mau membaca berita kita. Jadi, apalagi di dalam platform online sekarang ini yang lebih banyak dibaca, ya, dibanding media cetak, dibanding televisi, orang sekarang ini menurut saya 80% orang sudah beralih ke dunia digital ya, dunia online. Judul itu akan menjadi hal-hal yang menjadi sangat menentukan apakah kemudian dari judul orang mau masuk ke tulisan kita ke dalam. Kalau di judulnya saja dia tidak tertarik, jangan berharap dia mau membaca masuk ke dalam. Ya, itu jadi kunci. Yang selanjutnya adalah paragraf pertama akan menjadi kunci juga. Apakah orang akan terus mau masuk membaca berita kita atau tidak. Jadi ketika paragraf pertama pun tidak asik, paragraf pertama pun tidak enak, formalitas saja, ya orang udah selesai gitu. Kenapa? Psikologi pembaca sekarang ini adalah di banyak hampir semua orang. Sebenarnya kan setiap orang punya kesibukan masing-masing. Jadi tidak banyak waktunya sebenarnya untuk membaca. Dia hanya ingin membaca yang penting menurut dia, yang menarik menurut dia. Karena ketika tidak menarik, dia akan beralih ke bacaan lain yang menarik menurut dia. Jadi kuncinya adalah, kata kunci di sini adalah menarik. Jadi ketika judulnya tidak menarik, paragraf pertama tidak menarik, nah itu udah selesai Anda. Nggak akan ada yang baca tulisan Anda. Lanjut. Nah, tips dan trik SEO pada artikel. Ya, SEO, search engine optimism. Artinya bentar minum dulu. Artinya adalah mengoptimalkan, memaksimalkan mesin pencari. Platform dunia digital saat ini hanya dikuasai sedikit pemain, dan lebih besar adalah Google. Ada Google, ada Facebook, ada YouTube, ya itu tiga pemain besar. Lalu kemudian masuk ke Instagram, Twitter, dan yang lain-lain. Tapi hampir semuanya platform dunia digital sekarang ini di search engine-nya dikuasai oleh Google. Bahkan bisa dikatakan dia memang benar-benar pemenang gitu ya. Dan
winners take all. Artinya pemenang mengambil semuanya. Jadi apapun, mau tidak mau, tuan kita sekarang ini adalah Google. Apapun ceritanya. Semua orang mencari ke Google. Mau cari apapun ada di Google. Makanya mau beli apapun malah ke Google larinya. Mau ini ke Google larinya, ini ke Google larinya. Jadi mau nggak mau kita memang harus mengikuti apa yang diinginkan oleh mesin pencari, dalam hal ini Google. Mau tidak mau itu. Nggak boleh lari dari situ. Yang pertama, upayakan berita jangan terlalu pendek. Algoritma Google tidak begitu menyukai berita-berita yang terlalu pendek. Di sini yang dalam menjadi roh ya, menjadi roh dalam sebuah penulisan berita atau tulisan atau apapun, yang pertama adalah keyword atau kata kunci. Jadi sebelum membuat tulisan, sebelum mempublish sebuah berita yang Anda bidik, itu adalah keyword. Keyword itu adalah kata kunci. Kira-kira apa yang dimaksud dengan keyword atau kata kunci? Adalah sebuah kata, ya, kata yang kemungkinan, satu kata atau dua kata, ya, yang kemungkinan orang akan mencari itu di mesin pencari, itu keyword. Yang kemungkinan kata itu dicari orang di Google. Nah, ketika kata itu dicari orang di Google, lalu ketemu tulisan Anda, tujuan Anda tercapai. Bahwa berita Anda dibaca. Itu tujuan Anda, kan. Kita menulis berita, kita membuat tulisan. Kalau itu tidak ingin dibaca orang, ya ngapain membuat tulisan atau berita? Intinya adalah kita membuat berita agar banyak orang membaca di seluruh dunia ini. Saya sebutkan di seluruh dunia karena memang sekarang ini kan dunia tanpa batas, nggak hanya saya sebut di Indonesia. Kalau kita ingin menulis, kita ingin dibaca banyak orang. Kalau nggak ingin dibaca banyak orang, ya simpan saja untuk Anda, tulis saja. Kalau zaman dulu disebut dengan diary, kan? Di diary, tulis sendiri, simpan di bawah tempat tidur, Anda baca sendiri, itu untuk Anda. Tapi kalau untuk menulis berita, tujuan Anda kan apa? Tujuan Anda adalah ingin dibaca banyak orang. Bagaimana caranya? Nah, itu tadi. Kata kunci pertamanya adalah keyword atau kata kunci. Kira-kira kata apa yang paling kemungkinan dicari orang di Google. Ketika kata yang mereka cari itu ketemu dan kemudian itu masuk ke tulisan Anda di halaman 1 Google, nah, tujuan Anda tercapai. Keyword ya atau kata kunci tadi Anda tempatkan di judul artikel atau judul berita. Itu wajib. Kemudian di deskripsi, ya, di deskripsi tulisan Anda, ya. Terus kemudian all image atau nama file gambar. Kemudian di paragraf pertama, tengah dan akhir, ya. Jadi ini dasar-dasarnya ya. Kalau Anda ikuti dasar-dasarnya ini, ya paling nggak Anda sudah melewati satu step untuk kemudian ada peluang tulisan Anda dibaca di mesin pencari dan dicari orang dan ketemu dengan tulisan Anda. Ya. Jadi tempatkan keyword kata kunci tadi di judul artikel wajib, di deskripsi ada, di nama file gambar ada, di paragraf pertama, tengah dan akhir ada. Ya. Nah, lanjut. Nah, tadi saya sebut keyword atau kata kunci itu ada di judul, paragraf pertama, di tengah, sama di akhir. Tapi jangan di setiap paragraf itu ada keyword. Jangan jejali tulisan dengan menempatkan keyword pada semua paragraf. Nah, kalau ada keyword misalnya yang Anda bidik, upayakan kalaupun itu masuk di paragraf yang lain, itu cari sinonimnya kalau ada. Cari sinonimnya. Ya. Misalnya kalau Anda mengatakan bahwa yang Anda bidik itu adalah kata-kata apa namanya? Sinonim itu kan tidak hanya arti yang sama ya, tapi juga pengertian yang sama atau bentuk lain dari
menerangkan si keyword tersebut. Ya, itu bentuk lainnya. Contoh misalnya kalau kita mengatakan Bogor sebagai kata keyword, daripada setiap paragraf ada Bogor, 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 Anda kan bisa sebut sinonimnya atau pengertian lain dari Bogor adalah kota hujan misalnya. Anda bisa sebut kota hujan misalnya. Atau apa yang kemudian terkenal dari Bogor misalnya. Anda bisa sebut seperti itu. Jadi carilah padanan atau sinonim yang cocok dengan keyword tersebut di paragraf-paragraf lain agar tulisan Anda tidak garing. Ya, jangan jejali tulisan Anda dengan menempatkan keyword pada semua paragraf. Terus selanjutnya adalah tautkan artikel atau berita yang relevan pada artikel tersebut, misalnya baca berita sebelumnya. Nah, itu kan sering, hampir di semua media online, Anda pasti melihat bahwa di tengah-tengah atau di akhir itu ada terselip baca juga atau baca berita sebelumnya. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Terus seperti tadi di mengenai kode etik jurnalistik, jangan pernah melakukan posting copy paste. Google tidak suka tulisan-tulisan yang sudah dimuat gitu. Original content itu sangat disukai oleh Google. Original content sangat disukai oleh Google. Kalau tulisan Anda original, peluang tulisan Anda berada di halaman satu Google itu jauh lebih besar dibanding ketika tulisan Anda adalah copy paste. Itu sebabnya saya sarankan ketika Anda mendapat rilis, di mana misalnya rilis dari Pemda, Pemko, atau sebuah lembaga kementerian atau apa, biasanya kan satu rilis untuk puluhan media gitu. Dan banyak media yang kemudian tidak pernah mengubah rilis tersebut. Atau katakanlah 80-70% isi dari rilis itu juga yang dimuat oleh media-media itu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang pertama menaikkan itu di medianya? Kita kan nggak pernah tahu. Anda nggak pernah bisa menduga bahwa Anda yang pertama menaikkan rilis tersebut di media Anda. Kalau Anda yang pertama nggak ada masalah, artinya bahwa rilis tersebut menjadi original content bagi Anda. Kalau Anda benar-benar memang yang pertama menaikkan itu di media Anda. Tapi pertanyaannya, karena ini dibagi kepada puluhan media, bahkan ratusan media rilis tersebut, Anda nggak pernah mengetahui siapa sebenarnya yang pertama menaikkan tulisan rilis ini. Kalau kemudian Anda menaikkan rilis tersebut tanpa mengubah rilis tersebut, Anda menjadi pengekor, Anda menjadi semacam plagiator gitu loh. Nah, itu peluang Anda untuk muncul di Google, di halaman satu Google ya sangat minim peluangnya, karena Anda bukan yang pertama. Konten Anda bukan original. Konten Anda bukan original. Jangan-jangan rilis tersebut sebelum dibagi ke media sudah dimuat dulu di website kementerian itu, sudah naik dulu di website Pemda itu atau lembaga itu. Jadi siapapun wartawan yang menaikkan itu nggak akan pernah menjadi original content karena sudah lebih dulu naik di media atau websitenya lembaga itu atau kementerian itu atau Pemda itu. Jadi sangat penting untuk mengubah, mendaur ulang sebuah rilis yang datangnya dari kementerian. Sangat penting. Mulai dari judul, mulai dari isinya. Artinya Anda mendaur ulang bukan berarti mengubah keseluruhan isi. Esensinya tetap sama. Anda nggak boleh juga mengubah esensi dari rilis tersebut atau berita tersebut. Anda nggak boleh mengubah esensinya. Tapi banyak kata, banyak kalimat yang bisa Anda ubah dengan padanan-padanan. Gitu. Cari kata-kata lain yang tertulis di rilis tersebut. Sehingga berita Anda menjadi berita yang original content. Ya. Selanjutnya adalah kata asing, nama ilmiah, bahasa daerah, gunakan italic atau huruf miring. Ini sudah banyak yang tahu lah ya. Nah, jika berita di satu kota, upayakan nama kota ada di judul dan nama provinsi di leads, ya, atau di paragraf pertama. Jadi ketika Anda memberitakan sebuah kejadian di sebuah kota,
Kalau menurut SEO, jauh lebih baik atau semacam wajib hukumnya Anda menulis nama kotanya, nama daerahnya. Gitu. Karena begini, jangan pernah mengira bahwa kalaupun Anda wartawan daerah misalnya, bahwa yang Anda tulis itu sudah pasti dibaca oleh di daerah itu. Belum tentu, karena seperti tadi, platform dunia online atau digital ini itu tanpa batas. Tulisan Anda bisa dibaca di Amerika. Tulisan Anda bisa dibaca di Jerman, di Italia, atau di daerah lain misalnya. Jadi penting untuk menulis nama kota. Ya, penting untuk menulis nama kota. Nanti saya sebutkan lagi kenapa penting menulis nama kota. Lanjut. Nah, ini ya. Ini contoh yang langsung kita praktekkan ya. Soal keyword, soal nama kota yang barusan saya sebut. Ya. Keyword atau kata kunci adalah kata yang kemungkinan besar akan dicari orang di Google. Tadi saya sudah sebutkan. Ini contoh yang saya dapat, ada rilis. Ada rilis dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Tagar pernah mendapat rilis ini. Jadi di dalam rilis itu judul mereka adalah ini. Judul yang mereka sampaikan ke saya adalah GMKI akan mengadakan pelatihan wirausaha mahasiswa. Nah, itu judulnya. Lalu saya baca rilisnya. Saya baca dulu semua dari awal sampai selesai. Nah, ternyata diisi tulisan pelatihan wirausaha mahasiswa tersebut bekerja sama dengan Bukalapak dan Kementerian Koperasi dan UKM dan dilaksanakan di Pontianak. Ya, ternyata di dalam isi rilis tersebut. Nah, kalau saya mengikuti judul yang disampaikan oleh GMKI, saya buat itu atau saya publish itu menjadi berita saya, tentu kata kuncinya hanya satu. Ya, kata kuncinya hanya satu, GMKI. Nah, pertanyaannya juga adalah apakah banyak orang di Google misalnya atau di mesin pencari menulis GMKI? Berapa banyak orang menulis kata kunci GMKI di laman pencarian Google? Berapa banyak orang? Saya pikir nggak banyak yang mencari kata kunci GMKI. Paling juga yang mencari kata kunci GMKI adalah anggota-anggota GMKI gitu. Kalau kayak kita ini, misalnya yang bukan GMKI, untuk apa mencari kata kunci GMKI? Kalau nggak ada kepentingannya. Gitu ya. Atau dari judul ini, GMKI akan mengadakan pelatihan wirausaha mahasiswa. Mungkinkah orang menulis kata kunci akan mengadakan pelatihan wirausaha atau mahasiswa? Contoh, orang menulis kata kunci di Google tuh mau mencari kata akan. Untuk apa nulis kata akan? Untuk apa menulis di Google di kata kunci mengadakan pelatihan wirausaha atau mahasiswa? Mungkin ada, tapi minim. Itu pun orang iseng banget gitu. Mencari kata kunci akan, mengadakan gitu. Iseng banget gitu. Ya. Jadi kalau mengikut judul ini, kata kuncinya hampir tidak ada di judul ini, kecuali GMKI. Ada kata kunci memang, tapi juga kata kunci yang minim pencarian. Lanjut. Selanjutnya adalah, jadi saya ganti. Seharusnya judulnya adalah GMKI Gandeng Bukalapak, pelatihan wirausaha di Pontianak. Di sini kata kunci jadi ada 3 di judul ini. 1 GMKI, kedua Bukalapak, dan ketiga Pontianak. Ya, jadi ada langsung sekaligus kata kunci. Jadi ketika orang misalnya mencari kata kunci di Google GMKI, akan bertemu, ada peluang bertemu dengan tulisan Anda lalu membaca tulisan Anda hanya dengan kata kunci GMKI. Lalu ketika dia kata kunci Bukalapak juga. Ketika dia misalnya menulis entah karena ingin belanja di Bukalapak atau apa misalnya, ketika dia menulis kata kunci di Google itu adalah Bukalapak, ada peluang yang muncul di halaman 1 adalah tulisan Anda.
ketika dia menulis kata kunci Bukalapak. Demikian juga dengan ketika dia menulis Pontianak, ya. Kenapa ini menjadi penting? Ya, kita bedah satu persatu. Orang kan dengan kalau judul membuat orang kepo atau ingin tahu, ya, kepo atau ingin tahu. Nah, keponya itu di judul, orang akan melihat, wah keren nih, GMKI gandeng Bukalapak, hebat nih GMKI. Wirausaha seperti apa sih? Akhirnya dia mau membaca. Nah, pelatihan wirausaha apa nih yang akan dilakukan oleh Bukalapak? Nah, bagi orang Pontianak, nah ini seperti tadi yang saya sebutkan, kedekatan geografis atau kedekatan psikologi. Misalnya orang yang tinggal di Pontianak ingin tahu berita-berita tentang Pontianak, atau mereka yang merantau keluar dari Pontianak, misalnya di daerah di Jawa dia, atau di Amerika, atau di Eropa misalnya, orang Pontianak yang merantau ke Amerika. Dia kan ingin, contoh misalnya, apa sih berita-berita yang sekarang lagi hot di Pontianak? Dia pengen tahu asal daerahnya, fanatisme kedaerahannya masih kuat. Jadi orang Pontianak yang tinggal di Amerika cukup menuliskan kata Pontianak di laman pencarian Google, kemudian ketemu dengan tulisan Anda. Karena ada kata kunci Pontianak. Ada peluang tulisan Anda dibaca oleh orang yang mencari kata kunci Pontianak. Gitu. Padahal tulisan Anda hanya menyebutkan bahwa lokasi atau tempat pelaksanaan pelatihan wirausaha itu di Pontianak. Bukan berita tentang Pontianak, kejadian-kejadian Pontianak. Tapi hanya pelatihan GMKI dengan Bukalapak yang berada atau dilaksanakan di Pontianak. Jadi begitu. Jadi dari rilis yang disampaikan oleh GMKI ada 3 kata kunci yang saya ambil, yaitu GMKI, Bukalapak, dan Pontianak. Ada peluang untuk kemudian tulisan Anda dibaca. Lanjut. Nah, kenapa harus cepat diindeks Google dan diupayakan masuk di halaman 1 Google? Kembali lagi di tujuan awal, bagaimana agar tulisan itu sebanyak mungkin dibaca oleh orang di dunia ini. Sebuah tulisan akan semakin banyak pembaca jika ada di halaman 1 Google. Nah, jadi selama ini tulisan-tulisan Anda banyak dibaca karena di-share. Anda share di media sosial, Anda share di WA, maka orang membaca. Tapi Anda harus juga meningkatkan pembaca karena orang mencari di mesin pencari. Sehingga tulisan Anda dibaca banyak orang. Lanjut. Nah, ini banyak ya. Saya tidak ingin berlama-lama di sini. Hindari kalimat tidak efektif, ya, kalimat-kalimat yang tidak efektif. Nanti saya bagi ini, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Terus kemudian lanjut. Nanti file ini dibagi. Ini juga perhatikan alur, tanda baca, dan ejaan. Kita tidak ingin berlama-lama di sini. Dan lanjut. Nah, udah. Saya pikir demikian. Sampai kalau Anda nanti ada pertanyaan, silahkan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kori. Baik, terima kasih Pak Vetra untuk materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Sambil menunggu, mungkin saya mau bertanya dulu ke Pak Vetra ya. Pak Vetra, ini agak di luar topik sih, tapi mungkin masih berhubungan juga. Gimana sih Pak rahasia membuat judul yang menarik, Pak? Oh ya, judul ya seringkali menjadi dan memang sekarang ini di platform dunia digital, judul itu menjadi seperti yang saya sebutkan tadi, benar-benar menjadi penentu orang tertarik masuk tidak ke dalam tulisan kita. Pertama, judul, saran saya, jangan pernah membuat judul yang kemudian
itu menjadi isi berita. Jadi tanpa melihat isi, dengan melihat judul, orang udah tahu isi beritanya. Jangan melakukan seperti itu. Jangan melakukan seperti itu. Contoh misalnya, Presiden Jokowi resmikan bendungan Tukul di mana itu kan? Gitu. Judul beritanya gitu. Jokowi resmikan bendungan Tukul. Orang nggak perlu baca berita itu. Cukup judulnya tahu, informasinya sudah semua. Orang kemudian sudah tahu, oh Jokowi meresmikan bendungan ini. Atau Jokowi meresmikan tol Becakayu misalnya. Ya orang udah tahu. Gitu. Nggak perlu gitu. Orang membaca tulisan itu bukan judul yang menarik. Jadi jangan pernah membuat judul yang kemudian itu menjadi isi berita. Cukup dengan membaca judul orang udah tahu berita informasinya. Jangan melakukan judul seperti yang membuat judul. Tapi kalau ada judul yang kemudian seperti berita yang seperti itu kemudian ingin membuat judul yang menarik, orang mau membaca dengan berita misalnya adalah beritanya Jokowi meresmikan tol Becakayu. Nah, ubah judulnya adalah tetap nanti isinya soal atau mengenai Jokowi meresmikan tol Becakayu, tapi tentu kan Jokowi punya ketika meresmikan itu ada pernyataan-pernyataan Jokowi di dalam. Nah, ambil saja apa yang menarik dari pernyataan Jokowi, lalu kemudian buat itu di judul, tapi jangan selesaikan isi di judul. Contoh misalnya Jokowi _2 tol Becakayu akan digratiskan selama 3 bulan misalnya seperti itu. Khusus untuk pengendara tertentu. Nah, khusus untuk pengendara tertentu. Jadi Jokowi _2 tol Becakayu akan digratiskan 3 bulan untuk pengendara tertentu. Itu kan orang jadi kepo, penasaran. Pengendara tertentu itu seperti apa? Gitu. Itu judul yang menarik. Pengendara tertentu itu seperti apa? Jadi kita masih membuat dia mengambang gitu. Masih membuat dia mengambang, pengendara tertentu. Orang jadi kepo, orang ingin masuk ke dalam, kemudian ingin tahu yang disebutkan Jokowi itu pengendara tertentu itu seperti apa. Nah, gitu. Jadi begitu contoh cara membuat judul yang menarik, orang mau masuk ke dalam. Tapi kalau Anda sebut misalnya judulnya, Jokowi hari ini resmikan tol Becakayu, udah selesai bos. Untuk apa orang membaca? Orang tahu kok. Ya cukup tahu bahwa hari ini Jokowi meresmikan tol Becakayu, selesai. Toh juga orang akan tahu di dalamnya juga seperti judul itu. Ya, di dalamnya isinya adalah soal mengenai Jokowi meresmikan tol Becakayu. Tapi kalau seperti yang saya sebutkan, Jokowi _2 tol Becakayu akan digratiskan selama 3 bulan kepada pengendara tertentu. Nah, orang akan penasaran, kepo. Pengendara tertentu itu seperti apa? Akhirnya dia mau masuk ke dalam. Apalagi di deskripsi atau leads, kita juga masih menggantung tulisan kita. Contoh di leads misalnya atau di deskripsi, misalnya di leads misalnya kita tulis pembuka kalimatnya adalah hari ini Senin 15 Februari 2021 Presiden Jokowi meresmikan tol Becakayu. Saat meresmikan, Jokowi mengatakan bahwa selama 3 bulan pengendara tertentu akan digratiskan masuk ke dalam tol ini. Seperti apa pengendara tertentu itu? Nah, kita sebutkan di baris-baris atau kalimat-kalimat atau paragraf berikutnya gitu. Sehingga orang kemudian tetap kepo, masuk ke paragraf kedua, masuk ke paragraf ketiga gitu.
Tapi ketika Anda juga hanya langsung menyelesaikan isi kalimat atau isi berita tersebut di paragraf pertama, dia juga nggak pengen lagi masuk ke paragraf kedua gitu. Seperti itu. Jadi seperti tadi yang saya sebut, judul sangat menentukan, leads atau paragraf pertama juga sangat menentukan. Demikian, Cory. Ini ada pertanyaan dari Bang Rio, Pak Rio Antoni. Kalau buat judul pakai tanda tanya bisa nggak Pak Fed? Misalnya Mahfud MD tidak menjawab pertanyaan wartawan, ada apa? Itu juga sangat bisa ya. Itu juga salah satu teknik yang disebut dengan membuat orang penasaran. Itu teknik yang membuat orang penasaran. Jadi banyak media melakukan itu, ada apa, syaratnya bagaimana, atau cek syaratnya, kan seperti itu. Contoh misalnya, pemerintah kembali mengucurkan program kartu prakerja bulan Februari, Maret, terus di judul itu cek syaratnya. Nah, itu kan orang membuat penasaran, membuat kepo. Apa sih syaratnya? Apalagi bagi mereka yang ingin mengikuti kartu prakerja, yang bagi mereka yang pengen mendapat pekerjaan, yang selama ini karena pandemi misalnya, ya penghasilannya nggak ada, dia ingin ikut, syaratnya apa? Gitu. Syaratnya apa? Karena kita ditulis cek syaratnya. Itu kan mainan-mainan media mainstream. Perhatikanlah, hampir semua media mainstream yaitu melakukan hal-hal seperti itu, cek syaratnya. Seperti yang disebutkan Om Rio tadi. Ada apa? Penasaran? Ya ada apa ya? Mahfud mengatakan begini, ada apa ya? Kenapa Mahfud begini? Gitu. Tapi jangan semua tulisan Anda, judul-judul itu mainan begitu. Jangan sering-sering mainan jadi tanda tanya di semua tulisan Anda jadi tanda tanya semua gitu. Anda jadi disebut nanti editor tanda tanya gitu kan. Tanda tanya boleh, tanda seru boleh, cek syaratnya atau lihat begini, itu boleh aja. Jadi variasikan saja tulisan judul-judul Anda, variasikan dengan cara-cara yang membuat, intinya gini, Anda kan yang lebih tahu bagaimana membuat orang penasaran. Intinya adalah kata kuncinya di judul adalah bagaimana cara membuat orang penasaran. Hanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah selesaikan tulisan Anda di judul. Informasi yang ada di dalam tulisan Anda, jangan selesaikan itu di judul. Hanya dengan membaca judul, Anda sudah tidak perlu membaca tulisannya. Itu jangan lakukan seperti itu. Begitu, Om Rio. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Fetra. Dari Bang Charles Cirebon, mau tanya, sekarang ini kan banyak media membuat berita diambil dari media sosial sebagai sumber. Apakah ini termasuk produk jurnalistik? Kan tidak cover both side. Ya, artinya begini, tadi kan ada dua ya. Ada dua yang tadi yang di awal saya sampaikan, tadi adalah mengenai nilai berita. Nilai berita yang kemudian tetap mengikuti prosedur asas-asas atau kode etik jurnalistik. Ketika itu Anda ambil dari media sosial, punya nilai berita nggak? Sehingga penting harus itu diambil dari media sosial. Penting nggak itu harus dinaikkan menjadi sebuah berita? Kalau jawabannya penting, oke, nggak ada masalah. Misalnya gitu kan. Mungkin dia karena nilai beritanya ada persoalan human interest. Kita pernah tahu bahwa misalnya berita yang sangat viral pernah di mana itu tentang orang Batak yang gara-gara mertuanya menghina calon mantunya sehingga perkawinannya batal. Ini kan sesuatu yang ada human interest-nya, ada uniknya, ada nilai-nilai uniknya, ada sesuatu yang orang pasti banyak membaca gitu. Nah, itu bisa saja. Itu dulu ngambilnya dari itu hebohnya, viralnya itu dimulai dari media sosial dan banyak sekarang media-media mainstream itu sumber beritanya dari media sosial. Media mainstream, Detik, Kompas, Tempo,
termasuk tagar atau dari mana, itu banyak mengambil dari media sosial. Pertanyaannya adalah, tadi, kita harus lakukan parameter, punya nilai berita tidak, mengganggu privasi tidak, memfitnah tidak, itu ya. Terus menimbulkan kegaduhan apa tidak? Kalau kemudian Anda menilai itu tidak, jawabannya tidak dari pertanyaan-pertanyaan tadi, oke, nggak apa-apa Anda naikkan. Tapi kemudian Anda harus juga melakukan proses selanjutnya, adalah cover both side, konfirmasi, keberimbangan. Anda juga harus mencari, kalaupun itu Anda dapatkan dari media sosial, Anda harus telusuri, Anda harus mendapatkan nomor kontak atau apalah yang bisa Anda menghubungi si narasumber yang mengeluarkan status ini. Baik itu si pembuat status, baik itu orang yang disebutkan di dalam status misalnya. Anda harus telusuri sebelum Anda menaikkan. Karena bisa saja tidak semua media sosial itu benar dan rata-rata banyak hoax. Walaupun itu sekalipun itu sudah viral. Sekalipun itu sudah viral, belum tentu itu benar. Anda harus lakukan cek. Anda harus konfirmasi ke si pembuat status atau si orang yang disebutkan di dalam status. Anda harus cari, misalnya kalau dapat nomor handphone bagus, kalau kemudian bisa lewat pesan, messenger atau apa gitu, Anda lakukan. Anda lakukan konfirmasi. Nggak boleh enggak. Apalagi kalau itu menyangkut privasi seseorang. Gitu. Apalagi itu menyangkut privasi seseorang. Itu akan sangat berpengaruh ketika Anda naikkan. Walaupun Anda bilang, kan itu sudah heboh di media sosial. Toh itu sudah muncul di media sosial. Tapi kan nggak boleh beralaskan karena itu sudah viral, sudah heboh di media sosial, lalu Anda nggak punya tanggung jawab. Dengan kemudian Anda memfitnah orang. Karena di media sosial, sekali lagi saya katakan, di media sosial lah tempat orang bersuka-suka mau fitnah, mau berita bohong, mau hoax. Itulah tempatnya di media sosial. Tugas Anda sebagai jurnalis adalah mengkonfirmasi, cek benar apa tidak itu. Harus Anda lakukan. Kalau tidak, sekalipun itu sudah viral, jangan pernah naikkan kalau Anda belum pernah memperoleh jawaban bahwa berita itu benar atau tidak. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Vetra. Ini belum ada pertanyaan baru lagi Pak Vetra. Ya. Mau kita lanjut atau kita sudahi? Ya, kalau nggak ada lagi, saya hanya ingin tambahkan sedikit bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya prinsip-prinsip dasar dari awal tadi yang saya sebutkan, prinsip dasar penulisan berita dan kemudian bagaimana penulisan berita yang sesuai dengan SEO. Jadi tindak lanjut tentu atau pelajarannya tentu masih banyak, ya. Tapi ketika Anda belum paham dasar-dasarnya, bagaimana mungkin kemudian bisa masuk ke proses lanjutan, ya. Jadi ini juga ada di sini dari Pak Sahat Marpaung, bagaimana sesungguhnya aturan di jurnalistik, ya, di media tadi ini aturan main di dunia jurnalistik, ya. Ya sebenarnya Pak Sahat, dunia jurnalistik itu tentu ada aturan main. Itu sudah ada aturan mainnya jelas, undang-undangnya juga sudah ada, ya. Undang-undang yang mengatur tentang pers, Undang-Undang Nomor 40, ya. Juga sudah ada kode etik jurnalistik. Semua jurnalis, semua media berpedoman pada Undang-Undang pers. Semua berpedoman pada kemudian kode etik jurnalistik. Patokannya itu jelas. Tidak ada boleh jurnalis keluar dari kode etik jurnalistik. Seperti yang tadi saya sebut, saya sudah sebutkan tadi kode etik jurnalistiknya seperti apa. Berita harus akurat, berita harus benar, berita harus berimbang, berita tidak boleh plagiat. Seperti itu jelas aturan mainnya. Konfirmasi harus, ya. Lalu kemudian Pak Saat menambahkan ini. Bagaimana aturan main kalau pembaca berkomentar, tetapi oleh redaksi tidak dicantumkan atau dihapus? Nah, itu
Sebenarnya kalau di dalam kolom komentar, kalau di dunia online ya, di dalam komentar biasanya itu kan komentar hanya ada di platform media online. Kalau di platform media cetak biasanya dulu itu kan yang disebut dengan Surat pembaca. surat pembaca begitu. Nah, perbedaannya kalau dulu surat pembaca itu kan dari ratusan yang dipilih oleh redaksinya hanya paling maksimal 10 biasanya kan begitu yang dimuat, itu yang menarik, selebihnya tidak dimuat. Nah, kalau di media online biasanya sepanjang masuk ke dalam link, misalnya link pendaftaran, beberapa media cetak membuat aturan main, orang bisa berkomentar ketika dia mendaftar dulu, atau bisa langsung melalui akun Facebook atau akun Google, tergantung pada aturan main masing-masing media online. Bagaimana cara masuk di kolom komentar. Yang kedua adalah sebenarnya juga ada aturan main di setiap media-media. Bagaimana kolom komentar ya. Di kolom komentar. Kenapa dihapus? Ada beberapa media yang menghapus kolom komentar ketika berita mereka dirasa sensitif. Kemudian mereka tidak membuka ruang komentar. Ada banyak media yang melakukan itu di berita-berita tertentu, menghapus atau tidak membuka ruang komentar. Terutama jika itu menyangkut pada hal-hal yang sensitif, misalnya soal agama, misalnya begitu. Jadi itu tergantung kepada kebijakan masing-masing media. Saya tidak bisa mengatakan ada aturan main yang jelas sama terhadap kolom komentar di semua media. Nggak ada aturan main sebenarnya. Hanya tergantung pada platform atau kebijakan masing-masing media online. Selanjutnya adalah Apakah semua media termasuk online pasti memiliki izin dari pemerintah? Karena Ya. banyak komentar yang aduhai, bersifat gosip dan bahkan ada unsur menghasut. Sekarang ini kalau disebutkan ada izin dari pemerintah sejak reformasi, izin itu yang disebut dengan SIUP dulunya ya, surat izin usaha penerbitan pers gitu, itu sudah dihapus jelas. Tapi yang pasti bukan berarti kemudian media online itu suka-suka lalu kemudian liar, ya, tidak ada izin. Tetap ada izin dalam arti begini, izin itu bukan izin seperti jenis SIUP dulu, tapi kita berpedoman pada lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk mengatur pers, yaitu Dewan Pers. Nah, izin dalam tanda petik, saya nggak sebut itu sebenarnya benar-benar izin, adalah bahwa media online itu benar terverifikasi secara administrasi dan faktual di Dewan Pers. Sepanjang mereka terverifikasi, sepanjang dia diakui oleh Dewan Pers, tercantum dalam status terverifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers, itulah yang disebut dengan izinlah, katakan seperti itu. Sudah berizinlah dia, sudah layaklah dia. Dan itulah yang diakui oleh pemerintah melalui Dewan Pers sebagai yang disebut dengan benar-benar media. Di luar itu, ya tentu ratusan ribu media online yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Itu oleh Dewan Pers pun tidak dilindungi. Jadi ada banyak orang, ada banyak media yang menyebut diri media, ada banyak orang yang menyebut mereka jurnalis, tapi sebenarnya bukan jurnalis. Karena bisa saja semua orang bisa mengaku jurnalis, semua orang bisa membuat media website, tapi apakah kemudian mereka terverifikasi di Dewan Pers, itu yang menjadi soal. Nah, media yang diakui, media yang terverifikasi di Dewan Pers, itulah yang kemudian dalam tanda petik saya katakan, walaupun bukan benar-benar izin, inilah yang media yang secara formal sudah terdata dan terdaftar oleh pemerintah dan kiprahnya diakui untuk bekerja, melakukan kerja-kerja jurnalistik seperti itu. Oke, terima kasih Pak Petra sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta termasuk juga dari saya. Kalau begitu kita tutup saja ya Pak Petra. Ya, silakan.
Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, cukup sampai sekian. Mungkin ditambahin oleh Pak Baskoro, silakan. Saya kira sudah cukup jelas, Kori, saya tidak menambah apa-apa, silakan Kori. Baik, oke, terima kasih Pak Baskoro dan juga Pak Vetra. Dan teman-teman, nantikan kelas Tagar Institut berikutnya di hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dengan tema pelatihan menulis opini. Sekarang kita foto bersama dulu ya. Jadi saya harapkan teman-teman peserta menyalakan kameranya, videonya, supaya bisa di screenshot sama IT Tagar. Mas Jody, silakan Mas Jody. Ya, terima kasih Mas Jody. Ya, Baik, demikian kelas virtual Tagar Institut hari ini. Saya Kori Olivia undur diri. Rekaman tayangan ini bisa dilihat di YouTube channel Tagar TV. Terima kasih telah mengikuti kelas Tagar Institut. Tagar Institut merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline Tagar Institut untuk Jurnalisme dan Riset, Tagar Institut memfokuskan bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme serta riset. Program-program Tagar Institut meliputi antara lain pelatihan menulis berita, menulis opini, investigative reporting, infografis, konten-konten kreatif, serta riset yang meliputi riset politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan di semua bidang yang sesuai dan mengikuti perkembangan media, termasuk media sosial. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara online dan offline. Tagar Institut terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi sama untuk Indonesia. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset.